kita lihat isinya apa aja dalamnya. Nah, ternyata sudah dikemas. Nah, ini sudah dikemas dalam tas semua, jadi ini kosong. Nah, kosong, dusnya kosong. Nah, isinya yang pertama ada tas, baterai 3, ini remote-nya, drone-nya, kemudian untuk chest-nya, adaptornya, kemudian propeller tambahan. Kita buka ya. Nah, ini kelengkapannya. Yang pertama, wah, ternyata dikasih pelindungnya. Kalau drone yang pertama itu tidak ada pelindungnya, ini tidak ada. Jadi ini di Mavic Mini 2 itu ada. Dan ini propellernya ada ciri khasnya, warnanya oranye. Kalau yang pertama kuning. Untuk beratnya sendiri masih sama, 249 gram. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana, ke luar negeri pun aman karena tidak perlu adanya regulasi atau pendaftaran. Jadi seperti itu. Ini kita buka ya. Ini. Nah, bedanya lagi di sini di kameranya ada tulisan 4K karena ini sudah support 4K, walaupun kamera kecil seperti ini sudah 4K. Ini sudah support 4K dan sudah ada stabilisernya, jadi gerak-gerak kayak gini pun aman. Kita coba buka. Ini baterainya ternyata di dalamnya sudah diisi. Nah, ini baterainya, warnanya abu-abu, ringan nih. Dan untuk DJI Mavic Mini 2 ini propellernya sudah di-upgrade. Nah, alhamdulillah sudah di-upgrade. Jadi ini akan lebih tahan lama atau tahan bantingan terhadap angin kencang. Nah, jadi kalau yang pertama, generasi pertama itu ketika ada angin kencang sedikit mesti langsung ada notifikasi merah, jadi seperti itu. Dan ini di Mini 2 ini sudah di-upgrade dan di depannya sudah ada lampunya. Kalau yang pertama nggak ada, jadi ini sudah ada lampunya kalau dinyalakan. Lain-lain sama, sensor bawah biasa, untuk kanan kiri dan belakang tidak ada sensor. Nah, kemudian ini sebuah remote-nya. Ini remote-nya sudah di-upgrade. Frekuensi tinggi ini sudah lumayan dan lumayan jauh karena ini diklaim jaraknya itu bisa 10 kilo. Nah, 10 kilo dan durasinya hanya ada ketambahan 1 menit, yang sebelumnya 30 menit terbang. Kemudian untuk yang DJI Mavic Mini itu diklaim terbang dari kondisi baterai 100% itu sekitar 31 menit. Jadi hanya tambahan 1 menit. Dan ini kalau yang Mavic pertama ini HP-nya smartphone, monitornya di bawah ya. Tapi untuk yang Mavic Mini 2 ini sudah di atas, jadi sudah dikembalikan di atas. Nah, jadi controller ini untuk joysticknya sama, disembunyikan. Ini sama, jadi terbang. Nah, monitornya di atas. Ini ada modenya, ada 3. Yang tengah itu normal, itu bisa smooth. Kemudian scene itu yang paling kiri bisa lebih smooth lagi. Kemudian paling kanan sport itu akan lebih kencang pastinya ya larinya. Kalau misalkan ada sensornya pun, kalau di mode sport ya ini sensor akan mati semuanya. Ini untuk RTH-nya ini juga ada. Jadi ketika terbang drone-nya kemudian lost contact atau baterainya mau habis, di sini bisa RTH sendiri. RTH di sini maksudnya bisa landing sendiri. Jadi ketika lost contact, jaraknya sudah jauh,
nanti akan kembali lagi di titik awal pertama kali drone itu terbang. Jadi seperti itu. Ini tombol joystick untuk fungsinya masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Ini untuk kanan kiri maju mundur, ini untuk naik atas, serong kanan kiri. Di sini ada kecil untuk merubah tampilan mode foto atau video. Kemudian ini ada tombol on off. Ini ada mode scene, normal, sport, ini RTH, ini lampu indikator baterai. Kemudian di depan ini ada seperti biasa untuk penggeseran kamera. Jadi kamera drone atas bawah, ini atas bawah. Nah, untuk yang remote-nya sudah seperti ini besar, jadi untuk tombol record foto maupun video ini sudah dijadikan satu. Ini kalau misalnya dipakai untuk dadakan biasanya agak ini kebingungan, biasanya seperti itu. Karena di sini biasanya sebelum-sebelumnya itu dipisah, yang sebelah kanan biasanya untuk tombol foto, di atasnya untuk scroll kamera juga, ini di sini untuk record video. Jadi sendiri-sendiri, foto dan video sendiri. Sedangkan ini dijadikan satu. Itu bedanya remote. Dan ini transmisinya lebih jelas, lebih kuat. Jadi dibandingkan dengan yang pertama. Kemudian kita lihat lagi. Nah, udah selesai ya, ini kosong. Ini kemudian terakhir hanya ada dua kotak dus hitam. Ini yang pertama, buku panduan. Saya apain ya, buka. Nah, ini panduan. Jadi sebelum menggunakan, ini juga sangat bagus untuk yang buat belajar ya, karena ini sudah menggunakan GPS, jadi sudah tenang. Ini buku panduan. Ini yang sering dilupakan biasanya itu, ada panduan petunjuk itu ya diabaikan. Nah, di sini juga ada cara-caranya, step 1, step 2, cara masang propellernya, kemudian cara masang joysticknya dan lain-lain. Kemudian ini ada semacam kelompok grupnya ya, DJI support di Facebook. Kemudian ini cara changer atau cara ini pengisian baterai, juga ada petunjuknya. Kemudian ini juga ada petunjuk lain. Ini juga petunjuk, ini bahasanya macam-macam ya, ada yang Jepang. Ini hanya buku petunjuk semua. Kotak yang terakhir ini sudah jelas ya tulisannya aksesoris. Jadi semua perlengkapan drone ini remote-nya, ini drone-nya, ini baterai pada yang pertama ya, tadi udah nempel di drone-nya. Kita buka yang pertama. Oh ya, nah ini yang pastinya jacknya sudah generasi terbaru ya, ini sudah menggunakan Type-C karena untuk remote yang ini yang terbaru itu sudah menggunakan Type-C semua. Jadi kalau misalnya menggunakan HP Android yang Type-C yang baru dengan kabel yang lama itu yang versi 2. Kemudian kalau misalnya iPhone ya Type-C iPhone, jadi seperti itu. Ini juga sudah disediakan. Ini Type-C untuk Android versi biasa ya jacknya. Kalau yang satunya Type-C. Ini yang HP sekarang. Kemudian ini untuk chargingnya atau kabelnya untuk ngecas. Ini adaptornya. Dan ini baterainya ya. Baterainya saya lepas dulu. Nah, ini baterainya 3. Ada 3. Ini juga sudah Type-C. Dan ini juga bisa digunakan untuk powerbank ya, powerbank gimbal atau powerbank HP, ini juga bisa. Ini bisa pakai ini Type-C atau yang lain. Ini baterainya agak tipis
sedikit, jadi seperti itu. Nanti tinggal kita tes, coba kita lihat. Karena masih baru jadi baterainya masih kosong semua, jadi ini indikator bahwa baterai ini kondisinya sudah berapa persen. Ternyata ini saya cek tidak ada yang nyala, berarti ini kondisi baterai 0% semua, 0%. Kemudian apalagi udah kosong, sudah nggak ada lagi. Jadi perlengkapannya hanya itu. Ada tambahan ini lumayan untuk pengaman propeller. Kemudian yang di atas ini, nah ini untuk Type C ke iPhone. Ini saya seringnya juga pakai ini Type C iPhone. Ini iPhone, Type C nya itu ke remote, jadi ini untuk sebagai monitor. Jadi ketika terbang ini layar monitornya di sini. Disarankan ya menggunakan memori yang SD yang jenis ekstrim. Yang biasa dipakai sih ini untuk SanDisk Extreme Pro, lebih bagus, itu speednya ada. Nah ini udah cuman seperti itu. Jadi nanti kita lihat tes terbangnya seperti apa. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.